SIMA UI tahun 2019 tentang senyawa karbon. Manakah pernyataan yang benar dari 4 struktur senyawa organik berikut? Pada soal ini ditanyakan tentang isomer ya. Nah, kita harus tahu dulu isomer itu apa gitu ya. Isomer adalah dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Untuk jenis isomer sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah isomer struktur. Kemudian yang kedua adalah isomer ruang. Isomer struktur dibagi menjadi tiga, yaitu isomer rangka atau kerangka atau rantai. Kemudian yang kedua adalah isomer posisi. Yang ketiga yaitu isomer gugus fungsi. Nah, isomer ruang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu isomer geometri dan isomer optik. Itu tadi merupakan jenis-jenis isomer ya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap saya akan buat video lain gitu ya. Untuk saat ini saya akan menjelaskan isomer yang ada pada soal ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat di sini senyawa A dan B merupakan isomer geometri ya. Nah, senyawa A dan B kalau kita hitung dulu ya, rumus molekulnya apakah sama ya. Kalau misalkan sama berarti punya isomer. Kita hitung atom C-nya dulu. 1, 2, 3. Ada C3. Kemudian hidrogennya ada 1, 2, 3, tambah 3, 6 ya. H6, kemudian O gini ya. Kemudian yang B, kalau kita lihat C-nya itu ada 1, 2, 3. C-nya C3 hanya 6 juga ya. O-nya 1. Untuk rumus molekulnya itu sama ya. Kemudian kita cek apakah isomer geometri gitu ya. Kita harus tahu dulu isomer geometri itu apa ya. Isomer geometri itu merupakan isomer yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi sama, tetapi susunan dalam ruangnya itu berbeda. Jadi isomer geometri ini dibagi menjadi dua ya, yaitu isomer cis trans, kemudian isomer Ze. Isomer cis trans ini dibagi menjadi dua, yaitu isomer cis trans rantai lurus dan isomer cis trans rantai tertutup. Untuk isomer cis trans rantai lurus ditemukan pada senyawa alkena ya di sini, di mana untuk setiap atom C-nya mengikat atom yang berbeda. Contohnya di sini C yaitu Cl sama Br ya. Nah, kemudian antara ikatan pada C di kanan itu harus sama dengan yang ada di kiri, yaitu ClBr. Jadi sama-sama ClBr begitu ya, antara kiri dan kanan. Nah, kemudian untuk isomer cis itu yang sama adalah berhadapan. Nah, kalau kita lihat ClCl berhadapan ya, Br dengan Br. Itu dinamakan isomer cis. Kemudian pada isomer trans yang sama itu saling silang seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat Cl-nya saling silang, Br-nya itu saling silang. Nah, kemudian untuk isomer cis trans rantai tertutup itu tidak ditemukan pada ikatan rangkap, melainkan pada ikatan tunggal yaitu CC ini ya. Sama halnya untuk isomer cis trans rantai lurus di mana atom C-nya itu harus mengikat atom yang berbeda. Nah, ini dua atom yang berbeda, di sini ada H sama Br. Di mana atom yang lain itu harus sama, atau atom C yang di sebelahnya itu harus sama yang diikat ya. Nah, kalau kita lihat untuk isomer cis itu akan berhadapan ya. Artinya atom yang sama itu ke atas semua atau ke bawah semua. Misalkan di sini Br. Br itu menghadap ke atas. Berarti Br yang lain harus menghadap ke atas juga ya. Dimana itu kita sebut merupakan isomer cis.
Sedangkan isomer trans itu yang menghadap ke atas itu atomnya berbeda ya, yaitu di sini ada H kemudian Br. Bisa juga untuk atom C-nya itu saling jauh ya, tidak berdekatan seperti halnya contohnya ini. Misalkan atom C-nya di sini punya HBr juga. Bisa jadi punya isomer cis-trans juga ini dengan C yang ini maupun yang ini ya. Jadi tidak mesti C-nya itu saling berdekatan ada isomer cis-transnya. Tetapi juga ada pada C yang lain, misalkan di sini HBr ya. Tadi sudah saya gambarkan di sebelahnya di sini ya. Kemudian ada isomer Ze. Nah, untuk isomer Ze ini hampir sama dengan isomer cis-trans di mana terjadi pada senyawa alkena ya. Yang mana untuk atom C-nya itu mengikat atom yang berbeda. Misalkan di sini ClBr. Namun antar atom C-nya itu mengikat atom yang berbeda juga. Kalau kita lihat dari yang kanan itu ClBr, sedangkan yang kiri mengikat H sama CH3. Nah, kalau cis-trans kan harus sama ya antara kiri dengan kanan yang diikat. Nah, untuk isomer Ze ini tidak sama ya yang diikat antara kiri dan kanannya. Selanjutnya, isomer Ze ini berlaku prioritas nomor atom. Jadi, misalkan di sini ada yang diikat pada C yang di kiri ini, yaitu H dan C. Nah, H dan C ini yang memiliki nomor atom yang paling besar adalah C ya, di mana kita prioritaskan nomor 1. Sedangkan H-nya adalah prioritas nomor 2. Urutan prioritas ini digunakan sesuai dengan ikatannya ya. Di sini ada satu ikatan, misalkan H ini ya. Kemudian di sini pada satu ikatan ketemu C. Nah, kalau di dua ikatan itu ada H ya, karena di sini ada CH3. Nah, kan nanti kan ada H gitu ya, 3 kali. Nah, di sini karena cukup di satu ikatan saja itu bisa menentukan prioritas, maka kita tentukan pada ikatan pertama ya. Kalau misalkan pada H ini diganti dengan CH3, sedangkan CH3 ini diganti dengan CH2, CH3. Nah, nanti kan ketemunya C sama-sama C ya. Nanti diurutkan lagi di ikatan berikutnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara membedakan isomer Z ataupun isomer E-nya? Untuk isomer Z itu prioritas yang sama itu berhadapan. Nah, ini kalau kita lihat H dan Cl itu prioritasnya sama-sama 2. Kemudian CH3 dengan Br itu prioritasnya juga sama, yaitu 1. Oh iya, tadi untuk prioritas Cl sama Br ya, Br itu punya nomor atom yang lebih besar daripada Cl ya, sehingga prioritas nomor 1 adalah Br dibandingkan Cl. Kemudian untuk isomer E sendiri, prioritas yang sama itu adalah menyilang seperti ini ya. Sama halnya trans ya. Nah, kalau yang Z itu sama dengan cis. Kalau yang isomer Ze itu kan sesuai dengan prioritas nomor atom, sedangkan isomer cis-trans itu sesuai dengan kesamaan atom. Oke, kita kembali ke soal ya. Di sini ada ikatan alkena ya, atau rangkap 2, yang mana memiliki ciri-ciri isomer geometri. Nah, isomer geometri apa kira-kira? Kalau kita lihat di sini OH, kemudian ini H. Kemudian C mengikat H dan CH3 ya di sini. Kalau kita perhatikan bahwasanya C yang diikat antara yang di kanan maupun yang di kiri itu berbeda ya. Sehingga isomer ini bukan isomer cis-trans tapi isomer EZ gitu ya. Isomer EZ. Isomer EZ sendiri kan juga merupakan isomer geometri ya. Sehingga untuk nomor 1 ini benar ya. Kalau kita tentukan yang mana isomer E, yang mana isomer Z, kita harus prioritaskan nomor atomnya dulu, yang kiri misalkan di sini. Nah, ini ada H sama C, berarti prioritas yang paling besar adalah yang C dulu ya. Kemudian H. Terus yang kanan, kita prioritaskan
yaitu ada O ya di sini pada ikatan pertama, kemudian yang bawah ini ada H. Maka prioritas pertama adalah yang atas, yaitu nomor 1, kemudian hanya nomor 2. Kalau kita lihat yang sama itu ternyata menyilang gini ya. Nah, kalau menyilang berarti isomernya adalah isomer E ya. Terus kemudian yang B sudah jelas ya, isomernya adalah isomer Z. Kalau kita prioritaskan ya, ini nomor 1, ini 2, ini 1, ini 2 ya. Nah, yang sama adalah berhadapan. Kemudian kita lanjut, yang kedua itu senyawa B dan C merupakan isomer rantai B dan C. Nah, di sini kalau kita lihat ada B sama C. Kita harus tahu dulu isomer rantai itu apa sih gitu ya. Isomer rantai atau kerangka atau rangka itu adalah isomer yang memiliki rumus molekul sama, kerangkanya berbeda, gugus fungsinya tetap. Ini ya. Yang berbeda itu hanya kerangkanya saja. Contohnya di sini, 2-pentanol. 2-pentanol itu punya rantai utama C-nya 5 ya di sini. Nah, kemudian untuk 3-metil 2-pentanol itu punya rantai utama yaitu 4. Nah, di sini ada cabang CH3. Oleh sebab itu disebut dengan isomer rantai atau kerangka atau rangka ya. Jadi yang membedakan itu hanyalah pada rantai utamanya ya. Nah, untuk gugus fungsinya itu tetap gitu ya. Oke, kalau kita lihat pada soal untuk B itu memiliki gugus fungsi alkohol sama alkena ya di sini. Kemudian yang C itu adalah keton ya. Nah, selanjutnya kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya untuk C dan B ini bukan isomer rantai karena sudah jelas ya, untuk gugus fungsinya sudah berbeda. Yang harusnya kan untuk isomer rantai sendiri harus sama gugus fungsinya. Yang membedakan adalah rantai utamanya saja gitu ya. Nah, kemudian kita cek nih, apakah sama rumus molekulnya gitu ya. Untuk yang C, kalau kita lihat C-nya itu ada 1, 2, 3. C3. Kemudian hanya 3 tambah 3. Berarti H6 terus O gitu ya. O-nya 1 di sini. Ternyata B dan C merupakan isomer ya karena punya rumus molekul yang sama. Isomer apakah B dan C gitu ya. Tadi kan kita sudah menganalisa bahwasanya senyawa C dan B itu yang membedakan adalah gugus fungsinya, yaitu yang C keton, kemudian yang B itu ada alkohol sama alkena ya. Dari yang berbeda itu kita bisa tahu isomer apakah itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat pengertian dari isomer gugus fungsi itu adalah isomer yang memiliki rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya itu berbeda ya. Sesuai dengan soalnya ya, yang mana yang membedakan adalah gugus fungsinya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit senyawa-senyawa apa saja yang memiliki isomer gugus fungsinya ya. Oke, yang pertama di sini ada senyawa alkuna. Nah, senyawa alkuna ini berisomer dengan senyawa alkena dan sikloalkena. Contohnya di sini ada propuna. Propuna ini punya rumus molekul yang sama dengan 1,2 propadiena ya. Yang membedakan adalah gugus fungsinya, di mana yang 1,2 propadiena adalah alkena, sedangkan propuna itu punya gugus fungsi alkuna ya. Dan juga berisomer dengan siklopropena. Nah, siklopropena ini punya gugus fungsi alkena juga ya. Di mana propuna 1,2 propadiena dan siklopropana memiliki rumus molekul yang sama ya. Tetapi gugus fungsinya yang berbeda saja gitu ya. Nah, selanjutnya ada alkena sikloalkana. Contohnya di sini ada propena dan siklopropana. Terus kemudian ada alkohol dengan eter, kemudian ada senyawa aldehid dengan keton, asam karboksilat dengan ester, dan juga di sini ada tautomerisasi ketoenol. Jadi keton ini bisa bertautomerisasi membentuk enolat.
Nah, enolatnya sendiri memiliki gugus fungsi OH dan alkena di sini ya. Nah, sesuai dengan soal yang tadi ya, di mana ada gugus fungsi keton dan satunya itu punya gugus fungsi OH dan alkena ya. Oleh sebab itu, isomernya adalah isomer gugus fungsi ya, di mana terjadi tautomerisasi ketoenol. Nah, berarti yang nomor 2 ini salah ya. Harusnya isomer gugus fungsi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada senyawa B dan DO merupakan isomer gugus fungsi. B dan DO. Nah, di sini untuk senyawa DO itu punya gugus fungsi aldehid ya. Sedangkan yang B punya gugus fungsi alkohol dan alkena ya, yang mana merupakan enolat tadi ya. Sama halnya dengan keton, untuk aldehid juga dapat membentuk tautomerisasi menjadi enolatnya ya. Untuk senyawa B dan DO ini merupakan isomer gugus fungsi ya. Dimana kalau kita hitung untuk rumus molekulnya itu, yang D itu ada C-nya itu 3 ya. Kemudian H-nya itu 6, O-nya juga 1. Nah, berarti sama juga ya rumus molekulnya, sehingga sudah pasti merupakan isomer gugus fungsi atau isomer fungsi ini ya. Berarti yang nomor 3 ini adalah benar. Kemudian yang keempat, senyawa C dan D merupakan isomer posisi. C dan D ya. Nah, kalau kita lihat untuk senyawa C dan D ini yang membedakan adalah gugus fungsinya ya. Di mana senyawa C itu punya gugus fungsi keton dan senyawa DO itu memiliki gugus fungsi aldehid. Nah, kalau kita lihat pengertian dari isomer posisi yaitu isomer yang punya rumus molekul sama, posisi gugus fungsi berbeda pada gugus fungsi yang sama. Jadi yang berbeda itu posisi gugus fungsinya. Untuk gugus fungsinya sendiri itu sama ya di sini. Contohnya di sini ada 2 heptena dengan 3 heptena. 2 heptena di sini posisi ikatan rangkapnya itu di nomor 2, sedangkan 3 heptena posisi rangkap 2-nya itu di nomor 2 ya. Pada soal yang membedakan itu adalah gugus fungsi ya, dimana kalau berbeda gugus fungsinya maka sudah pasti bukan isomer posisi, karena kan yang berbeda itu adalah posisi gugus fungsinya saja, bukan gugus fungsinya itu yang berbeda gitu ya. Berarti isomernya ini yang C dan DO itu harusnya adalah isomer gugus fungsi ya. Berarti nomor 4 salah ya. Maka yang benar itu adalah nomor 1 dan 3 ya. Apabila ada yang didiskusikan silakan tinggalkan di kolom komentar, dan apabila kalian menyukai video ini mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.